Dari kemarin kita melihat ya, memang rangkaiannya cukup panjang ya. Kemudian semua prosesinya itu benar-benar dianggap atau juga sebagai tradisi dari pemakaman, begitu kali ya. Betul. Oke. Nah, bicara soal tradisi juga, Glo dan pemirsa, informasi berikutnya ini merupakan tradisi warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO, yaitu batik. Nah, karena batik ini, Glo, semakin jadi hal yang sehari-hari kita pakai dan juga digunakan di segala macam gitu ya kegiatan. Jadi motif dan cara pembuatannya juga makin berkembang. Salah satu inovasinya juga yang mulai banyak diterapkan adalah penggunaan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan dan juga batang kayu. Jadi selain ramah lingkungan, metode ini juga turut melestarikan tradisi leluhur. Di tengah hutan daerah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, tepatnya di Jalan Watusari, Kelurahan Pakintelan, terdapat rumah produksi batik yang produknya mencapai level internasional. Batik warna alam Si Putri sudah berdiri sejak 2017. Pemiliknya adalah seorang mantan karyawan swasta yang banting setir membuat karya batik yang pewarnaannya menggunakan pewarna alami tumbuhan yang didapat dari sekitar rumah. Putri Merdekawati, pemilik batik Si Putri, awalnya belajar batik oleh temannya bagaimana mewarnai dengan warna yang natural. Kenapa memilih batik warna alam? Satu, saya melihat bahwa ada teman baik saya, waktu itu namanya Mbak Eni, gitu, dia yang ngajari sebenarnya dari awal. Jadi dia hanya sebagai hobi, waktu itu tidak terlalu memproduksi dalam jumlah besar. Waktu itu saya mikir, kok ini ada batik yang menarik, warnanya tidak terlalu jreng atau soft. Kemudian saya juga mikir, kalau Semarang itu kan tidak terlalu identik dengan kota batik ya. Saya mikir ketika membuat sebuah usaha juga harus punya identitas ya, harus punya keunikan yang berbeda. Ya sudah, dari melihat yang teman memproduksi batik warna alam itu, tapi tidak kapasitas yang terlalu besar, saya mencoba meminjam lalu menjual. Ternyata juga ada orang-orang yang memang menyukai warna-warna itu soft, natural gitu. Dirinya selalu melakukan penelitian terkait tren batik yang sedang laku di pasaran dengan membuat motif baru setiap 2-3 bulan sekali. Di sini juga terdapat motif batik dengan cara cetak dan menggunakan canting untuk membuat pola batik. Untuk bahan baku pembuatan batik, selain memanfaatkan limbah organik, Putri menanam sendiri tanaman motif di pekarangan rumah produksi, seperti daun ungu, daun jati, daun kelengkeng, dan lain-lain. Sedangkan untuk pewarna, Putri menggunakan daun ketapang, batang kayu secang, kayu tegeran, dan masih banyak lagi. Penjualannya tidak hanya dalam negeri. Batik Si Putri tembus pasar Amerika, Eropa, dan pasar Asia. Bahkan, sudah banyak negara yang membeli batik produksi milik Si Putri, seperti Dubai, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Jerman, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan, batik Putri pernah mendapat pesanan untuk pewarnaan batik furniture yang dipakai Hotel Burj Khalifa di Dubai. 6 bulan setelah kami mengaktifasi, kami mulai dapat dari buyer dari Kanada, kemudian kami ikut seleksi secara online juga, bisnis matching, bertemu dengan calon buyer Singapura waktu itu. Kemudian kami dapat juga dari Google Business yang kami aktifasi, itu dapat buyer dari Dubai, Dubai ya, saya ingat dari Dubai. Lalu ya berkembang ya, ini ada dari Jerman, kemudian Korea Selatan, Malaysia. Ya kalau sekarang sih kita juga sudah mulai ada ke Meksiko, lalu Taiwan, Jepang. Dari segi harga, batik Si Putri dibanderol 300.000 sampai jutaan rupiah tergantung motif dan kerumitan pembuatannya. Omset per bulan mencapai 35 juta sampai 40 juta rupiah. Saat ini Putri dibantu 13 karyawannya setiap harinya memproduksi batik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tujuan batik Si Putri mengubah arah industri fashion menjadi lebih baik yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan kesejahteraan pengrajin dan lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.